Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 24 Januari 2025. IHSG ditutup melemah dan asing keluar pada perdagangan hari ini. Apakah ini pertanda IHSG kita gagal bullish reversal? Mari kita bahas lebih lanjut. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini Friday 24 Januari 2025 melemah 0,92%, melemah 66,59 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10 triliun dengan foreign sell 3,9 triliun, foreign buy 3,1 triliun. Mari kita lihat movers dan net foreign buy pada perdagangan hari ini. Ada BMRI asing akumulasi 80 miliar, kemudian Brent 38 miliar, ASII 22 miliar, Film 21 miliar, WIFI 20 miliar, ADI 17 miliar, Excel 16 miliar, Bull 11 miliar, Buka 11 miliar, Cuan 9 miliar, Antam 9 miliar, SMGR 6 miliar, DSSA 6 miliar, Obat 5,8 miliar dan seterusnya. Net foreign sale pada perdagangan hari ini adalah BBCA. Kembali didistribusi asing dalam jumlah besar. Sangat besar sekali, 739 miliar. Melemah 2,60%. Kemudian BBRI asing net sale kembali 132 miliar. Melemah 2,56%. Adro 36 miliar asing jualan. BBNI 21 miliar. AMRT 19 miliar. PANI asing jualan 19 miliar. PTRO 13 miliar, BRMS 13 miliar, GoTo 13 miliar, ICBP 12 miliar, KLPF 12 miliar, Java 11 miliar, TPIA 10 miliar, dan seterusnya. PNLF, data. Mari kita lihat IHSG kita terlebih dahulu pada perdagangan hari ini. 24 Januari 2025. Sesuai perkiraan kita bahwa secara teknikal tertahan di EMA 200 kemudian koreksi. Padahal sebelumnya kita prediksi coba jadi dukun bahwa akan tertahan di resisten di sini. Ternyata ini bukan resisten. Resisten kuatnya ada di MA 200-nya. Tertahan di MA 200 kemudian koreksi. Masih bagus untuk IHSG kita karena sudah breakout downtrend line. Ini breakout downtrend line. Sejak perdagangan 22 Januari, volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar daripada kemarin, sehingga masih ada potensi koreksi kembali IHSG kita. Mengingat bahwa emiten perbankan juga terkoreksi menjelang libur panjang, ya. Senin kita libur, Selasa libur, Rabu libur bursa kita, sehingga memang wajar jika terjadi aksi profit taking di beberapa emiten-emiten yang sudah naik tinggi sejak 15 Januari. Naik berhari-hari, wajar terjadi aksi profit taking, dan RSI stokastik juga sudah menunjukkan overbook untuk IHSG kita. Kemudian kita bahas satu persatu emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari BBCA yang pada perdagangan hari ini asing jualan 739 miliar. Belakangan asing jualan cukup masif. Jualan asing tanggal 20 Januari ini hampir sama dengan tanggal 16 April. Sedangkan jualan asing tanggal 24 Januari ini ya hampir sama dengan di sini dan di sini. Tanggal 8 November dan tanggal 30 September. Cukup besar asing jualan. Tidak seperti beberapa waktu sebelumnya asing jualan pelan-pelan. Justru ternyata asing jualan di BBCA-nya belakangan. Setelah tampak mampu bertahan di atas support 9.525, menguat, tertahan lagi, menguat lagi. Ternyata pada perdagangan 24 Januari breakdown support 9.525, closing di 9.350. Cukup dalam koreksi dari BBCA.
Menuju ke support berikutnya ada di sini 9.100. Melemah 2,60%. Untuk sekelas BBCA melemah 2% itu sesuatu yang cukup besar ya. Apalagi ini sudah membentuk lower low, pertanda masih akan ada koreksi lanjutan. Low, low, lower low. High, lower high. Sehingga potensi masih ke 9.100 kalau ada sobat trader yang masih mau menyicil BBCA untuk investasi, ini sudah menarik ya. Di kala emiten-emiten perbankan yang lain seperti BMRI, BBRI, dan BBNI menguat, BBCA justru terkoreksi, konsolidasi, lalu terkoreksi cukup dalam. Semoga tetap bertahan di atas 9.100 lalu ada penguatan. Maka ketika sampai sini kemungkinan akan sideways dulu sebelum nanti akan menguat kencang. Seperti di sini, koreksi, ada penguatan, lalu koreksi lagi, ada penguatan lanjutan. Kemudian BMRI, kita lihat BMRI pada perdagangan hari ini melemah 0,81%, tipis. Tercatat net foreign buy 3 hari terakhir pada perdagangan 24 Januari foreign buy 80 miliar. Sudah terjadi kenaikan sejak tanggal 15 Januari berhari-hari naik sehingga wajar. Apalagi RSI stokastik juga sudah menunjukkan overbook dan tampak kondisi dead cross dari RSI stokastiknya. Wajar jika BMRI akan melanjutkan koreksi ke 6.000. Wajar jika BMRI lanjut koreksi lagi ke 5.500. Support terdekat di 5.500, semoga tetap bertahan di atas 5.500. Di sini 5.400, support terdekat di 5.600, 600-an. Support berikutnya di 5.400. Silahkan kalau untuk yang mau trading jangka menengah, BMRI tunggu-tunggu di dekat-dekat 5.500-an. Lalu BBNI yang juga beberapa hari terakhir mengalami kenaikan cukup tinggi. Pada perdagangan hari ini terkoreksi, sudah 2 hari terkoreksi, pada kemarin terkoreksi. Ini jelas menunjukkan tanda-tanda membalikan arah untuk BBNI ya. Ada penguatan, kemudian candle doji, kemudian terkoreksi cukup dalam, breakdown candle doji, breakdown 4.770 di low candle dojinya. Kemudian lanjut koreksi pada perdagangan hari ini lanjut koreksi meskipun volume kecil, namun ini jelas arahnya masih turun menuju ke support terdekat di sini 4.250-an. Jika ada koreksi ke area situ, maka menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy kembali untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Silahkan. Kemudian BBRI, kita lihat BBRI pada pandangan hari ini di markup. Terjadi markup di BBRI pada perdagangan hari ini 24 Januari 2025, open high. Dibuka di harga 4.350, high-nya di 4.350, lalu kemudian koreksi turun ke bawah, closing di 4190, low di 4190. Masih ada potensi untuk BBRI melanjut koreksi ke 4.010 ya. Sudah kita ingatkan untuk sobat trader yang mau beli BBRI, tunggu-tunggu saja jika ada koreksi, dan ini sudah koreksi menarik, nanti kita buy on weakness di 4.000-an. Kalau dikasih 3.800 juga lebih baik. Namun harapannya kalau sudah dikasih semoga bisa langsung cepat menguat ya, karena ini juga sudah breakout downtrend line-nya. Kita gambar untuk downtrend line dari BBRI. Nih. Downtrendnya sudah terbreakout setelah beberapa kali belum mampu menembus EMA 20. Ini EMA 20 juga menjadi downtrend line, ini berhasil di breakout, sehingga jika ada koreksi ke bawah EMA 20 pun masih wajar. Yang jelas sudah mulai ada perlawanan untuk BBRI, meskipun belum benar-benar langsung akan menguat cepat, namun perlawanannya sudah cukup bagus, apalagi beberapa waktu terakhir diakumulasi oleh asing.
Dan pada perdagangan hari ini asing jualan 132 miliar, masih lebih kecil daripada beberapa waktu sebelumnya saat diakumulasi asing. Semoga bertanda baik untuk BBRI. Secara bandarmologi, BBRI pada perdagangan hari ini ada normal distribusi karena asingnya juga jualan. Yang distribusi ZP, BK, BBRX, yang akumulasi CC, YP, AK, OD, XL. Masih menarik untuk jangka menengah BBRI. Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada Japfa. Japfa sesuai gambaran kita. Bahwa potensi akan membentuk ascending triangle. Kita coba buy on breakout pada perdagangan 22 Januari ternyata tergocek. Ya, pada perdagangan 24 Januari menguat dan berhasil breakout resisten di 2000. Selamat bagi sobat yang masih hold Japfa ketika spekulasi buy di sini, lalu average down dan masih hold. Semoga sudah floating profit. Masih ada potensi untuk Japfa melanjutkan kenaikannya. Jika benar-benar bertahan di atas resisten 2000, maka ini true breakout dan potensi Japfa melanjutkan penguatan semakin besar. Kita coba lihat bandarmologi Japfa di tanggal 22. Tanggal 22 saat tergocek. Tanggal 22 yang jualan besar itu YUZP. Ya, ini yang jualan besar YUZP. Kemudian tanggal 23 sebenarnya menarik untuk buy on weakness karena pas berada di trend line-nya, uptrend line-nya. Ini sudah mulai bagus ya. Tanggal 23 ini bagus sebenarnya, ada akumulasi oleh KZ, AK, ZP, BK. Namun karena sudah terlanjur tergocek di sini sehingga secara psikologis agak terganggu. Kemudian tidak kita bahas lebih lanjut. Dan pada perdagangan hari ini dibuka di harga 1875, lawannya di 1870. Menguat cukup tinggi, berhasil breakout dengan pola ascending triangle. Semoga benar. Selamat bagi sobat yang sudah punya. 24. 23-nya KZ, AZ akumulasi, YU masih jualan, IF jualan. 24-nya KZ yang akumulasi cukup besar. Nih, KZ akumulasi 72.000 lot. Dapat barang dari PD, YU, DX, YP. YU jualan sedikit karena sudah jualan banyak di sini. Dan KZ cukup serius sehingga harganya naik cukup kencang. Kemudian emiten yang aktif lainnya ada MAPA. MAPA setelah breakdown support 970, kemudian sempat terkoreksi sampai ke 904, ada penguatan, menguat, koreksi lagi ke 895, ada penguatan, dan kemudian menguat lagi. Asing terus akumulasi di MAPA. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi besar oleh BK, AK, ZP, DP yang keluar YU, KZ, CP, YP. Secara teknikal MAPA masih uptrend karena masih mampu bertahan di atas support MA 200 yang saat ini ada di 899. Maka ini menjadi support kuat dari MAPA. Kalau ada sobat yang spekulasi buy MAPA, semoga sudah floating profit karena ada beberapa sobat trader yang beberapa kali bertanya terkait MAPA, namun tidak begitu kita perhatikan teknikalnya. Sebenarnya menarik karena dekat dengan MA 200-nya. Dan pada perdagangan hari ini menguatnya cukup tinggi. Low pada perdagangan 22 Januari di 895, closing di 914. Spekulasi buy di sini sebenarnya menarik
di dekat support MA 200-nya. Namun ini ada resisten MA 20. Akan ada usaha terlebih dahulu untuk apa? Untuk breakout MA 20-nya. Maka jika ada koreksi ke sini ke 920 ke 900 bisa buy on weakness untuk apa? Karena ada akumulasi asing juga cukup bagus, terus diakumulasi. Ketika terkoreksi bisa jadi memang sengaja dibawa turun untuk bandarnya bisa akumulasi di bawah lagi, maka ketika itu kita juga coba untuk buy on weakness di MAPA. Lalu emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini, kita lihat top gainer. Top gainer ada WIFI. WIFI, solusi sinergi digital pada perdagangan hari ini 24 Januari 2025 menguat 8,29%. Baru terkena di sini. Ya, baru terkena di sini di Fibo 3820, langsung ada penguatan lanjutan. Ini jika kita ukur dari sini, namun jika kita ukur dari sini sebenarnya sudah pas. Ya, nariknya tergantung di mana. Kalau Fibonacci retracement sebenarnya tergantung tarikan awalnya. Jika tarik dari sini sebenarnya sudah pas di 50%, Fibo 50%. Ini kita tarik dari sini. Dari swing low-nya. Ini sudah pas. Kemudian ada penguatan pada perdagangan kemarin, lalu ada penguatan lagi. Strong uptrend untuk WIFI sebenarnya menarik, namun karena penguatan di tanggal 23 Januari ini cukup cepat, maka tidak sempat kita masukkan trading plan. Jika ini closing di 850, maka sebenarnya menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Dengan time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, kita lihat pergerakannya. Menguat, koreksi, menguat, koreksi. Ini menguat. Penguatannya cukup bagus, tampak berhasil breakout downtrend line yang menunjukkan ada perlawanan. Maka jika ada koreksi ke 900-an untuk WIFI solusi sinergi digital ini menarik. MA 20 belum benar-benar dead cross MA 50 dengan time frame 1 jam sehingga masih cenderung arahnya ke atas. Namun RSI stokastik juga sudah menunjukkan overbought, rawan terkoreksi. Jika ada koreksi ke 900, 920, pantau-pantau saja, itu bisa menjadi area buy untuk WIFI, buy on weakness. Selanjutnya emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, kita lihat di sini top gainer DKFT. DKFT pada perdagangan hari ini kembali menguat. Selamat bagi sobat spekulasi buy DKFT. Ada sobat yang beli di harga atas katanya, kemudian floating loss. Lalu pada perdagangan hari ini hanya sampai low di 230. Belum sampai ke support di MA 20 dan di MA 50. Ada penguatan lanjutan. Benar-benar menarik untuk DKFT karena berhasil membuat pattern bullish flag. Membuat pattern bullish flag dengan flag yang cukup panjang. Berhasil terbreakout tanggal 17 Januari. Setelah itu ada penguatan lanjutan. Sehingga target secara teknikalnya akan menuju ke arah 300-an. Koreksi pada perdagangan 2 hari terakhir dengan koreksi volume kecil, pada perdagangan ini volume cukup bagus, maka DKFT menarik jika ada koreksi kembali ke dekat 230 ya. Ke dekat 230, semoga nanti kita coba spekulasi buy lagi DKFT di dekat 230. Cara fundamentologi pada perdagangan hari ini biasa-biasa saja ternyata. Hanya copet-copet tampaknya karena
yang keluar AKCCOD, yang masuk YP ZPXL. Tidak ada akumulasi yang cukup berarti dari KFT, sehingga masih kita harapkan koreksinya, pantau-pantau di dekat 230 sampai 222. Semoga jika sobat trader dapat di dekat-dekat harga sini, langsung ada penguatan lanjutan. Foreign tercatat jualan di perdagangan hari ini 2 miliar untuk DKFT. Namun strong uptrend, EMA 200 jaraknya juga cukup jauh dengan last price. Dalam kondisi strong uptrend, pertanda bullish masih akan lanjut untuk DKFT. Selanjutnya mari kita coba bahas PANI dan CBDK. PANI terlebih dahulu. PANI pada perdagangan hari ini open gap down di jam 9 kurang 15-an tadi, bahkan sempat menyentuh harga ARB-nya ya. Sempat menyentuh harga ARB-nya, namun ternyata dibukanya pas di MA 200. Pas MA 200 sesuai teknikalnya. Open low ya, open low. Seperti beberapa waktu sebelumnya di sini ya. Di sini juga open gap down, ini koreksi cukup dalam, kemudian open gap down. Ini juga open low, open gap down namun open low. Ini juga ada penguatan lanjutan. Ini juga sudah kita share di grup sebagai studi case bahwa emiten yang sedang dalam kondisi uptrend, kemudian open low gap down, menarik untuk bisa spekulasi buy. Dan terjadi lagi di PANI pada benar ini. Open low gap down, kemudian menguat cukup tinggi, penguatannya sampai closing 14,90%. Secara bandarmologi ada tampak distribusi oleh BKRX MG KZ yang masuk LG SQ YU XL. Tercatat asing jualan 19 miliar pada perdagangan hari ini di PANI. Kita lihat broker flow PANI. Broker flow PANI kita lihat grossnya ada YP, AK, BK, MG. YP, AK, BK. YP. Kemudian MG. Kita lihat MG. MG jualan. Kita lihat AK. Ya, menarik. Untuk pergerakan dari PANI pada hari ini jelas penguatannya didorong oleh trader-trader harian, termasuk dari XL. Ini penguatannya dari XL, kemudian sebareng dengan YP. Ada penguatan, kemudian yang BK jualan, saat menguat BK beli, namun saat sudah harga tinggi BK jualan, pasang di over, kemudian harganya dibiarkan naik, sehingga bisa jualan di atas. Ketika jualan di atas ini jualannya makin besar, terus di bawah turun. Ini AK juga ikut jualan saat harga di atas ya. Namun dia kemudian akumulasi saat sudah mulai tampak konsolidasi dari PANI. Yang fix jualan adalah BK. BK nggak peduli, jualan terus. Potensinya bagaimana? Jelas potensinya masih menarik untuk trading jangka pendek. Namun ada resisten di 14.000 ya, resisten 14.000, resisten berikutnya 15.000. Itu akan menjadi resisten kuat dari PANI untuk bisa kembali uptrend. Yang jelas ini masih belum benar-benar patah tren secara EMA 200 karena mampu mantul bertahan di atas EMA 200. Kemudian kita lihat CBDK. CBDK pada perdagangan hari ini bangun kosambi sukses juga tampak terjadi penguatan 15,8% dari last price di sini. Meskipun di awal-awal sesi IF-nya di jam 9 kurang 15-an IF-nya juga ARB, namun kemudian IF-nya berubah menjelang market buka justru ARA.
dan akhirnya open high. Open high di 9050, maka candlenya tampak merah ya. Candlenya tampak merah sebab ini open high di markup, kemudian ada yang jualan dari atas, di bawah turun sampai low-nya di 7375 ya. Low-nya di 7375, kemudian ada penguatan, sempat koreksi lagi, kemudian ada penguatan lagi sampai closingnya tampak menguat 15% dari last price. CBDK secara bentermologi ada TP, LC, YP yang masuk, SQ, AO, yang keluar YJ, PD, RF, KI, IF. Net foreign sale masih, net foreign buy untuk CBDK tipis saja 2 miliar. Bisa jadi yang foreign akumulasi di atas ini sudah mulai jualan karena sudah sempat average down kemarin. Ya, average down kemarin sudah mulai jualan. Dan kalau sudah mulai jualan, maka sobat trader pantau-pantau lagi di dekat 8 ribuan. Pantau di dekat 8 ribuan. Kita lihat broker flow dengan grossnya MG, YP, LG, PD, CBDK. CBDK belum tampak yang lain. Kita reload terlebih dahulu. Kita reload. Ya, sudah tampak. Ini CBDK. CBDK. Ya, ini sudah tampak. Ada MG, YP, PD, LG, YP. MG, YP, kemudian siapa lagi tadi? PD, LG biasa, PD sudah masuk. Ini yang terjadi di CBDK pada perdagangan hari ini 24 Januari 2025 ya. Opennya di markup, kemudian MG jualan dari harga atas. Jualan dari atas dibanting, lalu jualan pelan sampai akhirnya sih jualan MG. Tidak tampak akumulasi sama sekali. Sedangkan ini PD pun sama, jualan. Tidak tampak akumulasi cukup signifikan dari PD. TP yang justru terus akumulasi. Harganya turun, dia akumulasinya meningkat. Konsolidasi seperti ini, dia akumulasi terus. Lalu yang merah ini LG. LG di awal sesi tampak hanya untuk trading cepat. Lalu ketika ada koreksi sampai ke 8.400, justru LG-nya terus spekulasi buy. Beli, harganya naik. Belakangan yang cukup aktif justru malah LG menjelang akhir sesi. Ini underwriter dari CBDK ya. Underwriter dari CBDK pada perdagangan hari ini justru melakukan pembelian. Kita lihat tanggal kemarin 23 LG jualan padahal. Ya, kemarin ini LG jualan 91.000 lot. Makanya harganya turun cukup dalam dan ternyata pada hari ini LG yang justru berperan aktif ya, dengan kenaikan dari CBDK. Karena sempat melemah sampai 8.400, yang ngangkat sampai closing di 8.750 ini LG. Dia akumulasi 23.000 lot, TP 26.000 lot. Kalau TP memang dari awal sesi sudah akumulasi, LG-nya di akhir sesi dia akumulasi. Masih punya barang cukup banyak dan jika ada koreksi kembali ke 8 ribuan saat ini menarik, semoga akan konsolidasi di sekitar sini. Nanti sobat trader bisa spekulasi buy di dekat-dekat 8.000, kemudian di dekat-dekat 7.500. Semoga sobat trader masih hold dari harga IPO, tahan goyangannya. Kalau mau average up, tunggu di dekat sini, biarkan konsolidasi nanti untuk average up. Kita lihat dengan time frame 4 jam. RSI stokastiknya belum tampak dengan time frame 1 jam.
time frame 1 jam tampak sudah overbook. MA20 juga dead cross MA50. Meskipun begitu, kondisi akumulasinya bagus karena LG ada akumulasi sehingga atur saja area antrinya untuk CBDK. Itulah beberapa pembahasan emiten-emiten cukup aktif pada pekan hari ini 24 Januari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.